Happy learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh ahli, untuk anak-anak usia dini, selama masa anak-anak, kemampuan mereka untuk memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa juga tumbuh subur dengan cara yang sangat menakjubkan. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang anak-anaknya masih usia dini, ini sangat bermanfaat sekali apabila kita memasukkan bahasanya sejak dini. Nah, dalam penelitian yang ada juga disebutkan bahwa anak-anak kecil usia 3 hingga 6 tahun itu akan mengalami ledakan bahasa. Jadi istilahnya tuh pada usia ini kosakata yang mampu mereka produksi atau ucapkan secara lisan spontan terdiri dari sekitar 900 kata. Sedangkan pada usia 6 tahun kosakata lisan mereka berkembang luar biasa menjadi 8.000 hingga 14.000 kosakata yang mampu mereka ucapkan. Jadi untuk Bapak Ibu mulai bisa mengamati anak-anaknya sendiri apakah pada usia 3 tahun sampai 6 tahun sudahkah mampu memproduksi ucapan sebanyak itu, atau kita bisa melihat ya sehari-hari apakah mereka mulai banyak bicara dalam bentuk kalimat dan seterusnya. Nah, selama masa bayi dan balita, anak kecil hampir selalu memahami lebih banyak kata dibanding kata yang mereka ucapkan. Karena justru pada saat inilah pondasi atau dasar dari kemampuan bahasa itu terbentuk. Jadi kemampuan ekspresif yang mampu mereka ucapkan memang ketika usia 0 sampai 3 tahun mungkin sedikit, cuman mereka menyerap dengan jumlah yang sangat banyak. Itu seperti itu. Nah, secara umum bahasa dan bicara adalah suatu proses yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kok bisa sih anak-anak itu mengucapkan segitu banyak kata seperti tadi ya 14.000 kosakata atau minimal 900 untuk anak usia 3 tahun. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu semua, kemampuan anak dalam mengucapkan kata-kata sebanyak itu tidak terlepas dari pemahaman mereka. Jadi sederhananya karena yang mereka pahami banyak, maka yang mereka ucapkan bisa banyak. Nah, untuk anak normal yang terpapar dengan bahasa verbal sehari-hari itu dari orang tuanya sangat banyak, dari penelitian misalkan orang tuanya berbicara 1440 kata per jam, maka anak-anak itu bisa mengucapkan 400 sampai 600 kata per jam. Jadi tergantung jumlah pemahaman. Ketika pemahamannya sedikit ya yang mereka mampu ucapkan sedikit, itu seperti itu. Nah, namun sebenarnya mereka itu memahami jauh lebih banyak kata dari yang kita bayangkan, karena pada usia bayi hingga kurang dari 3 tahun, mungkin memang mereka tidak mampu mengucapkan banyak kata ya, tapi sebenarnya usia tersebut pemahaman mereka sangat banyak. Nah, ada hal-hal yang membuat anak-anak di bawah usia 3 tahun mampu menyerap informasi begitu cepat. Nah, yang pertama potensi yang dimiliki oleh bayi dan balita. Kondisi otak yang masih sangat plastis itu yang pertama. Jadi otak ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya. Nah, ditunjang dengan informasi yang kita masukkan dalam bentuk bahasa sejak mereka bayi, maka otak mereka berkembang jauh lebih cepat dan hubungan antar syaraf di dalam otak terbentuk jauh lebih baik. Kemudian potensi yang kedua yang dimiliki oleh bayi dan balita adalah otak mereka terus berkembang walaupun saat mereka tidur. Seperti yang telah disampaikan oleh Philip Gilly, PhD, bayi yang sedang tidur masih mampu mendengar segala informasi, baik itu berupa suara dari lingkungan, dan suara tersebut diterima oleh anak walaupun dalam keadaan tidur. Karena koneksi antar syaraf di otak menghasilkan sebuah pembelajaran. Artinya jika anak Anda, misalkan Anda memiliki anak bayi misalkan ya, bahkan saat mereka tertidur tuh mereka masih bisa mendengar suara Anda. Sehingga ketika Anda berbicara pada mereka, mereka menyerap informasi dari Anda dengan begitu baik. Sama seperti mereka saat terjaga, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, perkembangan otak mereka berlangsung sangat cepat. Artinya apabila pada usia sangat dini Anda telah memberikan input informasi berupa bahasa lisan, maka daya tangkap atau daya serap mereka sebenarnya sangat cepat dalam informasi tersebut.
Yang keempat, pondasi dari seluruh bagian otak bayi atau anak terbangun sebelum ulang tahun pertama. Nah, dasar-dasar kemampuan berbahasa, berpikir, berkomunikasi, sosial emosi, bahkan yang menyangkut literasi atau kemampuan membaca akan terbangun sebelum usia mereka 1 tahun. Jadi, Bapak Ibu semua, untuk Anda, orang tua hebat bila memiliki anak yang masih berusia bayi atau anak-anak di bawah usia 5 tahun, anak-anak kita ya pada umumnya, atau yang sudah besar namun misalkan di sini ada peserta yang Bapak Ibu yang anaknya gangguan pendengaran. Misalkan anak Anda masih usia pendengarannya minim atau baru atau pemula, bisa melakukan langkah-langkah yang akan kami berikan. Jadi di sini mereka dengan berbagai informasi bahasa yang kita berikan mengenai hal-hal di sekitarnya atau pengalaman hidupnya setiap hari, itulah yang akan menjadi pondasi pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Jadi gimana sih cara supaya anak-anak kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik? Kita awali dengan anak usia bayi antara usia 0 sampai 12 bulan. Nah, mungkin kebanyakan orang akan bingung ya, gimana sih coba caranya ngajak ngomong bayi? Mereka kan belum bisa berespon, belum bisa bicara. Nah, pertama kita harus ingat kembali poin penting yang telah kami bahas sebelumnya, yakni anak akan berbicara jika ia memiliki bahasa yang ia simpan di otak mereka. Nah, yang mana bahasa ini akan menjadi modal untuk mereka ucapkan. Dari sini mungkin bisa dipahami bahwa anak itu berbicara sesuai pemahamannya. Ketika pemahamannya sedikit, yang mereka ucapkan sedikit. Ketika mereka pemahamannya banyak, yang mereka ucapkan mungkin bisa banyak. Namun semua itu pondasinya terbentuk kapan? Sejak usia bayi. Penelitian menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, jika orang tua itu mampu dalam 1 hari minimal berbicara sebanyak 1440 kata per jam, maka anak tersebut nantinya akan mampu memproduksi 600 kata per jam. Jadi bisa dibayangin betapa cerewetnya anak-anak seusia 3 tahun ke atas ya. Nah, pada masa bayi inilah justru yang paling efektif bila kita ingin mengajarkan bahasa. Nah, yang pertama, bagaimana caranya? Semua bayi pada dasarnya selalu tertarik terhadap bunyi atau suara. Nah, tiap kali ada suara, bayi akan langsung berespon, apapun suaranya. Tugas Anda adalah membahasakannya. Jadi tiap bunyi yang mereka perhatikan, bahasakan supaya bermakna melalui bahasa. Misal, saat ada suara petir, kemudian mereka terkejut. Katakan, itu bunyi petir sayang. Tenang ya, tidak perlu takut, ada ibu di sini, itu hanya suara petir. Misalkan seperti itu. Atau ketika dia terlelap, tidur, tiba-tiba dia terbangun karena suara kokok ayam. Katakan, oh adik terbangun ya, itu suara kokok ayam, dan seterusnya. Jadi anak itu akan menyerap suara yang berasal dari seluruh lingkungannya. Apapun itu. Nah, tugas kita adalah membahasakan. Itu seperti itu. Apabila anak-anak tiba-tiba menoleh, jika misalkan digendong kemudian mereka menoleh mendengar suara kucing yang mengeong, langsung katakan saat itu juga, itu suara kucing, suaranya lucu ya, meow, itu suara kucing. Semakin usia anak bertambah, kemampuan motoriknya berkembang, anak mulai mengangkat lehernya sendiri, mulai bisa mencari sumber suara. Jadi ini juga bisa berlaku untuk anak-anak yang baru mendengar ya. Apabila dia mulai mencari sumber suara, Anda juga sangat bisa menunjukkan langsung, itu kucingnya. Nah, itu dia kucingnya. Kucingnya jalan. Wah, kucingnya menggaruk-garuk badan ya, dan seterusnya. Jadi intinya kita membahasakan apapun yang dilihat anak maupun yang bisa didengar oleh anak. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, hal ini sangat berhubungan dengan cara yang kedua, yakni bahasakan semua hal, termasuk merespon semua tingkah laku anak. Semua, apabila anak mengoceh, kita berespon. Apapun yang anak Anda lakukan maupun Anda lakukan, Anda sampaikan. Misal Anda sambil menggendong atau menggandeng jika anak Anda sudah usia 1 tahun, 2 tahun. Anda mau minum nih sambil menggendong. Anda bisa bilang, Ibu haus, minum dulu ya. Ibu mau ambil gelas dulu. Nah, ini dia gelasnya. Sekarang ambil airnya ya. Nah, tunggu ya, Ibu mau minum. Sambil dia melihat Anda meminum air, setelah selesai Anda bilang, segar, airnya segar sekali, dan seterusnya. Jadi setiap
perilaku atau setiap hal yang kita lakukan, gerak-gerik kita atau apa yang dilakukan diamati oleh anak, kita bahasakan. Dia ngelihat apa, kita bahasakan. Kita mau ngapain, kita bahasakan. Karena itu tadi, ini kita sedang membangun pondasi, kita sedang membangun pemahaman. Karena kalau nggak ada pemahaman, mereka nggak ada modal untuk berucap kata, itu seperti itu. Jadi mau sambil menggendong, mau sambil memangku, mau sambil menggandeng, mau sambil nyuapin, dibahasakan, kita ngomong terus, itu seperti itu. Dan ini bukan hanya sekedar teori, saya pun melakukannya ketika anak saya mulai bisa menegakkan lehernya dan bisa digendong sambil melihat sekelilingnya, tidak pernah berhenti bicara tentang apapun. Jadi semuanya diucapkan. Adek waktunya mandi, lepas bajunya dulu ya, sekarang lepas celananya. Nah, sekarang kita jalan ya ke kamar mandi, adik digendong ibu. Loh, ada air dan seterusnya sampai selesai mandi ngomong terus, memakai kaos kaki ngomong, pakai baju ngomong dan seterusnya. Itu kita sedang mengisi pemahaman. Jadi sebelum menuntut anak kita ngomong, kita harus menuntut diri kita sendiri untuk mengisi pemahaman karena itu bank kata ya, modal untuk mereka bicara. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya? Bangunlah kemampuan komunikasi dua arah sejak dini. Bahkan untuk anak yang belum bisa bicara, kita masih bisa membangun pondasinya. Pondasi kemampuan komunikasi dua arah. Jadi ketika anak usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan udah bisa digendong, udah bisa adep-adepan, atau bahkan dia masih tiduran, bisa banget untuk dibangun komunikasi dua arahnya. Karena yang kita bangun apa? Pondasinya di dalam otak mereka. Caranya sangat natural, bisa dilakukan sehari-hari. Kayak tadi ya, di bangku bisa, digendong bisa, apapun bisa. Nah, misalkan selesai mandi, kita bisa banget ngajarin mereka komunikasi dengan mengenalkan mereka pada beragam kata tanya. Seperti, kita pakai minyak telon dulu ya, biar harum. Mana ya minyaknya? Mana ya minyaknya? Sambil kita seolah-olah mencari sekeliling. Nah, ketika anak menunjuk, itu berarti dia sedang berespon tentang komunikasi yang kita lakukan. Itu gitu, berarti dia mulai paham pertanyaan mana. Nah, sekarang kita pakai bedak. Mana ya bedaknya? Setelah pakai bedak, pakai kaos dalam. Adik tahu mana kaos dalamnya? Oh iya ini, dan seterusnya. Jadi kita kalau memandikan anak atau memakaikan baju kepada anak tuh jangan diem. Jangan yang penting selesai cepet. Jangan, karena dengan begitu mereka nggak ada input apapun kecuali hanya input visual dalam bentuk gerakan kita memakaikan baju ya, sedangkan bahasa nggak masuk. Nah itu sayang banget, itu kesempatan yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan setiap hari diulang. Itu sangat luar biasa karena terbukti banget pada anak usia 6 bulan, 7 bulan atau 8 bulan ya udah bisa duduk sendiri, dia bisa nyari sambil merangkak, mana ya kaos kakinya adik, dia akan merangkak menuju ke tempat kaos kaki. Nah itu berarti dia komunikasi dua arahnya udah paham kaos kaki, udah paham kata tanya mana, udah paham berespon. Nah itu pondasinya itu udah mulai terbentuk walaupun belum bisa bicara. Nah itu kayak gitu. Nah selanjutnya yang keempat, bernyanyilah. Walaupun terlihat sederhana, tapi di balik sebuah nyanyian itu menyimpan berbagai macam pondasi keterampilan. Yang pertama, kemampuan bahasa, itu pasti. Ada banyak sekali istilah yang bisa anak dengar dan rekam melalui nyanyian. Jadi bahasa apapun itu melalui lirik nyanyian. Yang kedua adalah kemampuan bicara. Jadi bahasa yang telah direkam itu pasti akan menjadi akar tumbuhnya kemampuan bicara di kemudian hari. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Karena saat Anda menyanyi, anak itu berlatih menyimak, menjalin kontak mata, berinteraksi, berespon baik dengan senyuman, tawa, atau gerakan yang Anda peragakan. Yang keempat, bahkan dengan nyanyian, anak itu bisa kita latih kemampuan logikanya. Nah, kok bisa? Bisa. Dengan bernyanyi, anak tuh belajar urutan lirik, urutan nada, urutan peristiwa, bahkan kemampuan asosiasi. Contoh, ketika bernyanyi Topi Saya Bundar, anak belajar semua hal yang saya sebutkan tadi di atas, bahasa tentang topi, tentang bundar, itu begitu. Urutan gerakan. Untuk anak yang sudah berulang-ulang Anda nyanyikan lagu ini, pasti ketika Anda bernyanyi tentang topi saya bundar, dia akan otomatis memutar tangannya
untuk membentuk sebuah lingkaran. Itu dia sedang mengasosiasikan bentuk lingkaran atau benda bulat yang ia kenal sebagai topi lewat bahasa kita. Jika Anda terus mengulang-ulang lagu sebanyak mungkin dengan sangat beragam, amati dengan menyanyikan 1 atau 2 lirik lagu yang mereka kenal, pasti mereka sudah bergerak sesuai dengan gerakan yang selama ini Anda contohkan. Nah, artinya pemahaman di dalam otak anak pasti sudah terbentuk. Pemahaman ini loh yang nanti jadi bekal mereka bicara. Nah, jadi kita nggak boleh meremehkan, masih anak bayi, nggak usah diajak ngomong. No, tidak. Jadi justru karena masih bayi, ajak ngomong terus. Karena usianya itu sangat dini dan sangat cepat dalam menyerap semua informasi. Nah, yang terakhir, membacalah buku bersama. Sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa dengan membaca buku, bahasa anak akan sangat berkembang. Setidaknya bacakan buku minimal 15 menit, tapi setiap hari. Rutin. Ketika anak masih kecil, geraknya tuh sangat terbatas. Mereka belum bisa lari-larian tuh belum bisa. Jadi Anda bisa sambil memangku dan pandangan mereka pasti akan fokus ke buku yang Anda bacakan di hadapannya. Semakin ekspresif yang Anda ceritakan, maka anak akan semakin suka. Ia akan fokus, menyimak, menyerap seluruh informasi yang Anda berikan. Mereka belum bisa menolak. Mereka pasti senang dengan apa yang kita berikan. Nah, bila Anda membaca buku dengan anak yang belum berbahasa, usahakan buku yang Anda pilih juga sederhana. Misalkan topik sehari-hari tentang makan atau tidur atau cuci tangan atau gosok gigi, apapun itu, Anda ulang-ulang. Adik, sedang gosok gigi, biar giginya bersih, giginya sehat, biar putih. Gosok gigi ya. Gosok gigi. Nah, itu setiap hari Anda ulang pasti bahasanya masuk, pasti dia paham. Apalagi jika diimbangi dengan kegiatan langsung, misalkan seperti itu. Nah, lagi-lagi ini bukan hanya teori. Ini sudah terbukti, saya pun menerapkannya ketika anak saya belum bisa duduk sendiri, masih di pangkuan hingga sekarang, usianya hampir 4 tahun, dia masih terus dibacakan buku. Bahkan kalau misalkan ketika saya capek, saya agak-agak nggak bacain buku gitu ya, dia ambil sendiri, dia bacain. Karena ada banyak sekali kosakata yang ia dapatkan dari buku. Anak-anak tuh akan senang mendapatkan kosakata baru melalui buku tuh, mereka akan senang. Setiap gambar di buku ia sebutkan satu-satu tanpa disuruh, itu pasti. Ketika mereka sudah bisa bicara, maka mereka akan menyebutkan gambar yang mereka ketahui secara spontan tanpa disuruh, itu pasti. Namun syaratnya itu tadi, nggak bisa instan. Pembangunan pemahaman ini nggak bisa instan, harus rutin, intensif setiap hari dan dimulai sejak dini. Jadi belum terlambat untuk Bapak Ibu jika ingin memulai kegiatan ini, atau untuk teman-teman orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran namun pendengarannya masih pemula, boleh banget mencoba cara ini karena secara tahapan mendengar sama dengan anak-anak usia bayi, yakni baru adaptasi suara atau mengenal bahasa pertama kali. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni usia 1 tahun hingga 4 tahun, 12 hingga 48 bulan. Apa ya bedanya? Pada umumnya ketika mencapai usia tersebut, anak-anak telah mampu memproduksi kata-kata yang bermakna. Sehingga hal ini mempengaruhi cara kita untuk menstimulasi bahasa mereka. Jika pada usia 0 sampai 12 tahun kita berupaya menabung, ya istilahnya menabung kosakata sebagai bekal mereka bicara, maka pada usia ini kita banyak melakukan 2 hal sekaligus, yakni mengembangkan bahasa yang mereka pahami, jadi udah punya tapi dikembangkan, tapi juga merangsang atau menstimulasi agar mereka memproduksi ucapan secara spontan sebanyak mungkin. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Next, Bu. Yang pertama, latih anak-anak menyimak kata-kata Anda melalui bermain. Dalam permainan, anak dan orang tua harus sama-sama terlibat. Namun, posisikan diri Anda juga bermain. Berarti yang bermain tidak hanya anak, melainkan orang tua. Orang tua juga bermain. Misal saat bermain jual beli, orang tua kadang jadi penjual, kadang juga pembeli. Begitu juga sebaliknya. Nah, pada saat bermain, kita berperan sebagai penjual, orang tua atau mama dalam hal ini misalnya merangsang atau menstimulasi bahasa ekspresif anak dengan menanyakan, adik mau beli apa? Oh, beli mobil-mobilan, boleh? Berapa? Adik mau beli berapa? Oh, 2, oke. Ada lagi yang mau dibeli?
Wah, belinya banyak sekali. Mau dibuat apa? Atau mau dikasihkan siapa? Dan seterusnya. Jadi di situ anak akan terstimulasi untuk ngomong. Nah, kalau misalkan mereka belum bisa jawab, kita jawab sendiri. Oh, mau beli 2. Adik mau beli 2. Kemudian dia akan menirukan mau beli 2. Bisa juga ajak anggota keluarga yang lain, kakak, ayah mungkin ya. Nah, jadi mama tetap menjadi penjual. Jadi adik, kakak atau ayah jadi pembeli. Nah, mereka bisa jadi model. Misalkan kalau kakak mau beli sampo dan sikat gigi, kakaknya bilang gitu. Adik mau beli apa? Bisa juga kayak gitu. Nah, terus ayahnya bisa juga. Ayah juga dong, beliin ya Dik, bilang penjualnya. Ayah beli sabun dan handuk, bilang ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ingat, tapi semuanya harus bermain. Kita bukan sosok penguji, bukan, tapi kita bermain. Kita bermain, melebur pada kegiatan yang sama sehingga akan menciptakan kesan yang jauh lebih positif. Anak-anak tidak akan merasa diuji atau dites ya karena ditanya-tanya, tapi mereka senang karena oh bapak ibuku mainan juga ya ternyata dan seterusnya. Jadi semua pertanyaan dan pernyataan yang saya contohkan tadi itu salah satu cara untuk menstimulus atau merangsang anak dalam berbicara atau mengungkapkan pikirannya. Tapi gunakan pertanyaan sesuai pemahaman. Makin sedikit kosakata anak, makin sederhana pertanyaannya. Misalkan dia belum tahu tentang apa ya, misalkan dia sudah tahu tentang anggota keluarga, kita bisa tanya tentang siapa. Misalkan dia sudah bisa menyebutkan benda-benda sekitar, kita bisa bertanya tentang apa. Tapi kalau mereka belum tahu mengungkapkan tentang alasan, ya berarti belum saatnya kita bertanya kenapa, itu seperti itu. Karena itu lebih kompleks lagi, lebih sulit. Namun tetap bisa dilatih dengan cara apa? Bertanya dan jawab sendiri mamanya. Jadi kenapa kok mainannya tidak bisa berjalan mobilnya? Nah anak kan nggak tahu, kita jawab sendiri. Oh baterainya habis ini Dek, misalkan kayak gitu. Jadi tetap seperti itu. Makin banyak dan beragam kosakata anak, maka pertanyaannya juga makin beragam. Apakah ini akan berhasil? Ya, berhasil. Jika pada usia sebelumnya kita sebagai orang tua telah membangun bahasa, menyimpan, menabung sekaya mungkin bahasa di otak anak. Itulah mengapa oleh ahli disebutkan bahwa pondasi terbentuknya semantik, yakni mengenai struktur atau susunan bahasa terjadi pada tahun pertama anak-anak. Jadi sebelum usianya 1 tahun. Yang kedua, kita masih bisa bernyanyi. Masih harus bernyanyi pada usia balita. Biasanya justru makin kaya lagu yang dipahami anak dan hal ini akan membuat anak-anak juga ikut gemar bernyanyi. Mereka sudah mulai bernyanyi ini, bernyanyi itu, bahkan bernyanyi sendiri lengkap utuh ya lagunya. Jadi dengan ini anak tuh belajar menyusun kata-kata dalam bentuk kalimat melalui lagu. Misalnya, naik kereta api tut tut tut. Kalau anak itu bisa menyanyikan lagu ini utuh, mereka berarti sudah mampu membentuk suatu kalimat. Jadi terus nyanyi, ajak mereka bernyanyi. Ibu, bapak juga bernyanyi. Hingga anak bisa menyelesaikan semua lirik, artinya telah mampu mengingat seluruh rangkaian kalimat yang ada di dalam lagu. Ini sangat baik untuk memicu daya ingat anak, sehingga kemampuan merangkai kalimat di kemudian hari saat berbicara juga akan terlatih. Nah, yang ketiga, lakukan percakapan 2 arah dalam kegiatan apapun. Anak-anak pada usia ini idealnya telah memiliki kosakata yang sangat-sangat banyak sekali, ribuan. Dengan demikian, tugas kita sekarang adalah merangsang kosakata mereka supaya muncul. Misalnya saat hendak makan soto nih dengan anak yang masih balita, Anda sengaja tidak membawa sendok melainkan garpu. Lalu tanyakan, loh Dek ini makanannya gimana ya kok nasinya diambil nggak bisa-bisa, kok jatuh terus? Tunggu respon anak, lakukan kontak mata seolah penuh tanya, kok bisa? Sampai mereka muncul kata-kata sendok misalkan, walaupun artikulasinya nggak jelas. Nah saat anak merespon dengan singkat satu kata seperti itu, tugas Anda selanjutnya adalah mengembangkan dan memperkaya kata-katanya. Oh iya ibu keliru, ini kan garpu. Sendoknya ambil di mana ya? Nah, kita stimulus lagi supaya dia ngomong dapur misalkan atau belakang misalkan dan seterusnya. Lagi-lagi cara merangsang ini tergantung kosakata yang dimiliki anak. Kalau anak pemahamannya kaya, maka dia akan merespon dengan berucap sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari mana anak itu pemahamannya kaya? Tergantung kita. Kita banyak nggak ngasih kosakatanya sebelum mereka bisa berbicara itu tadi. Itu gitu ya. Nah, bisa juga saat anak merengek, Anda bisa bilang, adik mau apa?
Jika respon mereka hanya menunjuk, Anda bisa bilang, "Oh, adik mau minum?" Bilang dong, kalau adik merengek, ibu tidak paham. "Mau minum, mah?" Nah, itu kayak gitu. Jangan langsung diambilkan. Sambil berjalan mengambil minum, gandeng tangannya. Tanya lagi, mau minum teh, susu, atau air putih? Nah, hal ini juga untuk merangsang atau menstimulasi kemampuan bicara mereka. Jika kita senantiasa menyiapkan atau menyediakan apapun yang mereka butuhkan atau menuruti apapun, yang penting diam, tidak menangis, maka hal ini bisa menghambat kemampuan bicara mereka. Setiap kali merengek dikasih, setiap kali menangis dikasih, setiap kali teriak dikasih. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan cara itu. Jadi mereka tidak berkomunikasi dengan cara bicara, tapi menangis. Nah, itu kan yang menghambat. Jadi ketika mereka merengek atau menangis, perkenalkan dengan bahasa yang sesuai. Itu seperti itu. Nah, yang keempat, ikuti keinginan mereka. Anak-anak pada usia dini sangat sibuk mengeksplorasi lingkungan, aktif banget. Dan hal ini membuat kita yang di dekatnya kadang ikut senantiasa bergerak ngikutin. Ya, tapi ini yang bagus. Jadi ketika anak itu bergerak ke sana kemari mengeksplorasi lingkungan, kita ikut gerak, kita ikut di belakang mereka. Apa tugas kita? Mengamati apapun yang mereka eksplor, lalu bahasakan, mulai dari kata, frase atau kalimat panjang supaya mereka memiliki pemahaman terhadap berbagai macam konsep kejadian yang terjadi di sekeliling mereka. Jangan kalau pas anak-anak pergi bereksplor terus kita mojok main HP misalkan, atau sibuk baca buku misalkan, nggak nyambung, akhirnya mereka nggak dapat bahasa. Ikuti anak-anak, jadi di belakang anaknya. Nah, sambil membahasakan hal baru, Anda bisa terus bercakap-cakap dengan anak sesuai bahasa mereka. Itu seperti itu. Jadi jangan didiemin, tapi dibahasain. Yang kelima, eksplorasi semua hal yang bisa dibahasakan di dunia ini. Artinya apa? Tidak hanya di rumah. Kadang kalau misalkan kita ngajak mereka keluar, dibahasakan juga. Mereka akan melihat pohon, mereka akan melihat kemacetan di jalan misalkan. Semuanya bisa dibahasakan. Jadi selain mengikuti keinginan anak dalam mengeksplorasi lingkungan, kita juga bisa dengan sengaja mengajak mereka untuk mengeksplorasi banyak hal. Misal kita sengaja ciptakan kegiatan seperti main gelembung atau menata botol-botol bekas kemudian dilempar dengan bola layaknya sedang bermain bowling. Bisa juga mengajak mereka menanam tanaman dan membuat jadwal rutin menyiram bunga. Masih banyak. Intinya kita menciptakan hal yang bisa mereka eksplor sehingga bahasanya bisa kita masukkan. Termasuk bila anak mendatangi Anda. Misal Anda nyuci baju, kemudian anak datang. Biarkan mereka mengamati kegiatan kita sambil kita bahasakan yang kita lakukan. Itu bisa banget. Contohnya saya sendiri. Anak saya sendiri ketika dia belajar warna, dia belajar warna dari mana? Dari baju yang saya cuci. Dia nggak pernah belajar warna dari tempat lain, atau dari benda lain, atau dari mainan lain. Dia belajar warna dari hasil rutinitasnya menemani saya mencuci baju. Hingga pada usia kurang dari 2 tahun, dia sudah mengenal bermacam-macam warna. Jadi ceritanya setiap subuh saat saya bangun, anak saya kan ikut bangun. Alhasil setelah sholat subuh, jika saya nyuci baju, mau nggak mau ya ajak dia. Waktu itu belum bisa jalan, jadi saya masukkan ke dalam bak bulat. Jadi dia belum bisa jalan waktu itu, masih usia 9 bulan kalau nggak salah. Jadi saya memasukkan ke dalam bak bulat gitu, di bawahnya saya kasih selimut tebal, masih pakai kaos kaki dia. Jadi saya taruh samping saya, fokus banget kelihatan saya. Anak-anak tuh kan kecenderungan gitu ya, dia suka mengamati. Apapun kegiatan orang tuanya diamati gitu ya. Jadi dari situ dia belajar banyak kosakata busa, basah, peras, netes, meluber, dijemur dan lain sebagainya, termasuk warna itu dari baju. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu tidak harus terpaku pada kegiatan yang sifatnya mahal. Misalkan main di playground, tidak harus seperti itu. Manfaatkan kegiatan sehari-hari dan bahasakan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya antara usia 18 bulan sampai 3 tahun, anak telah siap untuk berbicara dalam bentuk kalimat panjang. Ini masih nyambung banget sama pengantar saya sebelumnya ya, bahwa usia 3 tahun sampai 6 tahun itu terjadi peledakan kosakata lisan. Artinya hal-hal yang diucapkan anak itu luar biasa banyak, karena bank kosakata yang kita simpen banyak. Itu gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita berlanjut untuk anak usia prasekolah dasar. Prasekolah dasar yakni usia selanjutnya 4 sampai 6 tahun ya. Murid Aurika banyak yang usianya kisaran di sini.
Bagaimana cara kita mengajarkan bahasa dan bicara pada anak usia ini 4-6 tahun sebelum usia sekolah dasar? Nah, yang pertama, latih mereka untuk semakin sering terlibat dan turut membantu dalam kegiatan kita. Karena dalam kegiatan kita, anak bisa mengenal banyak sekali bahasa seperti yang saya ceritakan tadi. Anda bisa mengajak mereka membuat kue, misalkan ya, membuat roti. Ajak mereka mendaftar kebutuhan membuat kue, misalkan, ayo dek kita siapin ya gula, tepung, telur, mentega, dan lain-lain. Lalu saat mengajak mereka ke dapur, tanya, dek, inget nggak tadi bahan kita buat kue apa ya? Bantuin mama ya, mama yang ambil di atas lemari ya, apa aja tadi? Nah, dia nyebutin gula, tepung, telur, mentega, misalkan gitu. Terus kita tanya, kita butuh saus cabai nggak kalau bikin kue? Nah, itu sambil ditanyain terus dia akan ngomong. Tapi natural, kita sambil berkegiatan. Jadi nggak ngetes, benar-benar lewat kegiatan kita. Itu gitu. Jadi dilibatkan. Yang kedua, latih mereka untuk bercerita atau menceritakan kembali peristiwa yang mereka lalui dalam kehidupan sehari-hari maupun cerita di dalam buku. Mungkin Anda bisa melihat nanti salah satu murid kami pada akun YouTube kami di Happy Learning Aurika, salah satu murid kami bernama Ariski menceritakan sebuah cerita yang sangat runtut dan dia sangat senang melakukannya. Nah, hal ini bisa Anda coba, Anda lakukan di rumah, meminta anak untuk bergantian cerita dengan Anda. Anda membaca buku cerita buku favorit, dia juga memilih buku ceritanya sendiri untuk diceritakan ulang. Dari sana, hargai usaha mereka untuk bercerita, sehingga mereka akan senang dan bangga. Kemudian mereka akan gemar bercerita lagi dan lagi. Dari sini mereka akan sangat terlatih untuk berbicara secara runtut, tidak terbolak-balik. Tapi itu tadi butuh latihan ya, butuh latihan setiap hari intensif dan tergantung bagaimana cara kita bicara kepada anak, runtut nggak kita bicaranya. Sehingga susunan kata-katanya tuh tepat nggak? Nah, tergantung apa? Balik lagi tergantung kosakata yang kita kasihkan ke mereka. Nah, yang ketiga, kembangkan dan perkaya bahasa anak setiap hari. Masih sama seperti sebelumnya, hal ini mutlak harus kita lakukan. Sebelum usia sekolah dasar, anak-anak harus sudah familiar, kenal dengan kata-kata yang sifatnya akademik. Anda sudah harus mengisi dengan berbagai pemahaman tentang imbuhan, kata depan, dan lain sebagainya. Seperti siram menjadi menyiram, disiram, tersiram, misalkan. Bersih menjadi membersihkan, dibersihkan, kebersihan. Atau jalan menjadi berjalan, perjalanan, menjalankan, masih banyak lagi. Hal ini kita ajarkan tidak dengan cara hafalan, melainkan melalui kegiatan sehari-hari. Seperti, dek, ayo kita berangkat ke rumah nenek. Sebelumnya pipis dulu ya, supaya nanti saat di perjalanan tidak bingung mencari toilet. Bisa juga, dek ayo dibereskan mainannya, remahan jajan yang berserakan disapu ya, supaya lantainya bersih dan tidak ada semut yang berdatangan, dan seterusnya. Jadi kembangkan, kalau sudah tahu datang ya kasih berdatangan, misalkan seperti itu. Dengan mengisi bahasa akademik sebelum usia sekolah dasar, anak akan memahami dan bahkan turut mengucapkannya di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mengajarkan theory of mind. Nah, apa itu? Misalkan, Bapak Ibu, kemampuan ini adalah untuk mengenali dan memasukkan ke dalam bahasa sebuah konsep pemikiran, perasaan tentang diri kita sendiri maupun untuk memahami bahwa orang lain itu punya pemikiran yang berbeda, perasaan yang juga berbeda. Nah, keterampilan ini adalah dasar dari keterampilan hubungan sosial kita dan berperan penting dalam pemikiran dan literasi. Nah, Bapak Ibu dapat mendukung anak dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh karakter buku dengan berbicara melalui komunikasi lewat buku. Bisa juga saudaranya, temannya, atau anggota keluarga yang lain. Misalnya, saat membaca buku Anda bisa bertanya, menurutmu kenapa anak gajah itu duduk sendirian sambil termenung ya? Apa ya yang membuatnya sedih? Oh, mobilnya rusak ya, misalkan seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya, mengapa induk harimau marah? Apa yang dilakukan anak harimau sehingga induknya marah? Bisa juga, kenapa ya bayi kelinci itu sembunyi di bawah pohon? Apa ya yang membuatnya takut?
Dari situ Bapak Ibu bisa menghubungkannya dengan kehidupan dia sehari-hari. Misalkan, apa yang kamu lakukan kalau bertemu temanmu yang sedang ketakutan terhadap bunyi petir, dan seterusnya. Jadi semuanya itu melibatkan orang tua. Semuanya melibatkan orang tua. Jadi bagaimana menstimulasi anak supaya bicara tergantung satu, bagaimana orang tua itu mengisi mereka dengan pemahaman. Gimana supaya anak ngomongnya banyak? Tergantung sebanyak apa pemahaman yang sudah Bapak Ibu isi ke mereka. Gimana caranya supaya anakku tuh kalau ditanyain jawabannya nyambung? Tergantung gimana caranya kita mencontohkan komunikasi, bahwa kalau siapa itu jawabannya orang, bahwa kalau kemana tuh jawabannya tempat, bahwa kalau berapa tuh jawabannya jumlah. Itu tergantung kita. Jadi nggak bisa anak tuh tiba-tiba, atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya, tiba-tiba muncul bisa ngomong sendiri dengan banyak kata, tidak mungkin jika kita tidak mengisi. Nah, seperti di sini pada usia anak 5-6 tahun, anak-anak mampu memahami minimal 8.000 kata. Hal ini akan terjadi apabila anak terus-menerus dilatih untuk berbicara dengan menceritakan kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tapi jika tidak pernah dilatih untuk berbicara, maka kemampuan anak dalam berbicara bisa saja menghilang. Contohnya apa? Ini yang terakhir. Contohnya ketika kita selalu menyediakan tanpa meminta pendapat anak, sehingga anak tinggal ngambil atau tinggal nangis atau tinggal teriak. Itu seperti itu.